dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi saudara-saudara, kata baptisan itu muncul di dalam Perjanjian Baru sebanyak 90 kali, dan salah satunya adalah di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Jadi, ada berapa baptisan di dalam Alkitab? Saya akan memberikan pertanyaan. Coba saudara-saudara katakan, ada berapa baptisan di dalam Alkitab? Mari kita lihat. Di dalam Efesus 4 ayat 5 dan 6, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, yang oleh semua, dan di dalam semua. Di ayat ini mengatakan ada berapa baptisan dalam Alkitab? Satu. Ya, yaitu satu baptisan. Jadi, kata asli dari baptisan itu adalah baptiso. Apa arti dari kata baptisan itu? Yang pertama, dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, dibendamkan ke dalam air. Yang ketiga, diliputi oleh air. Yang keempat, dicemplungkan ke dalam air. Dan yang kelima, diselahkan ke dalam air. Jadi, apa syarat baptisan tersebut? Yang pertama, dewasa secara fisik, mental, dan rohani di dalam Matius 3 ayat 13. Mari kita lihat video berikut tentang baptisan bayi. Apakah ini baptisan yang sah? Apakah bayi-bayi ini sudah dewasa secara fisik, mental, dan rohani? Pasti tidak. Yang kedua, harus mengerti dan percaya di dalam Markus 16 ayat 16. Video yang tadi kita lihat tentang baptisan bayi, apakah bayi-bayi itu sudah percaya dengan baptisan itu? Apakah mereka sudah mengerti? Pasti belum. Dan yang ketiga, bertobat di dalam Markus 1 ayat 4. Lalu, kenapa Yesus yang tidak berdosa dibaptiskan? Di dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi, Tuhan Yesus itu dibaptis bukan karena dia berdosa, tapi karena dia ingin menunjukkan kepada semua umat manusia kalau dibaptis itu adalah dengan cara diselangkan, bukan dipercik atau dikibarkan bendera dan lain-lain. Dan semua manusia harus meneladani dan mencontohi cara tersebut. Jadi, ada orang yang bertanya,
dibaptis di Israel, di Sungai Yordan? Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 31, kemudian berangkatlah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi jalannya sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia memanggil Filipus dan duduk di sampingnya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 39, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Filipus pun membaptiskan dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia pun meneruskan jalannya dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, jika kita dibaptis, kita tidak perlu pergi ke Israel. Jika kita melihat ada air di situ, kalau hati kita tergerak, baptislah di situ. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke Yerusalem di Sungai Yordan di sana. Jadi, apa nama sebenarnya dari baptisan itu, yaitu baptisan? Di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan sama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya akan membuat sebuah ilustrasi tentang orang yang mandi dengan orang yang cuci muka. Jika seseorang yang sedang mandi, lalu dia melihat seseorang yang sedang mencuci muka, apakah orang yang cuci muka itu sudah termasuk mandi? Yaitu tidak. Sama juga seperti baptisan kecil. Jikalau kita dipercik, itu sama juga seperti mencuci muka. Tetapi jikalau kita dibaptis, itu ada arti dan lambangnya juga, yaitu kematian di dalam Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus untuk menjadi manusia baru. Jadi, kapan baptisan itu ditiadakan dalam Alkitab? Di dalam buku The Fight of Our Fathers yang ditulis oleh Kardinal James Gibbons, edisi 94 halaman 277 mengatakan, untuk beberapa abad setelah berdirinya kekristenan, baptisan dilakukan melalui diselamkan
tulisan bahasa Inggrisnya. Saya akan menerjemahkan dengan bahasa Indonesianya, yang ditulis oleh Wayne Jackson yang hidup pada tahun 1937 sampai 2020, mengatakan, apakah arkeologi membuktikan bahwa baptisan dapat dilakukan dengan percikan? Pertama, harus dicatat bahwa ungkapan baptisan percik adalah sebuah oksimoron atau pertentangan istilah. Istilah asli baptiso berarti menjemplungkan, menenggelamkan, dan menendamkan. Kasus percikan ini pertama kali yang didokumentasikan secara khusus melibatkan seorang pria bernama Novantian yang hidup pada tahun 250 yang tinggal di Roma. Novantian ini sakit dan hampir mati. Oleh karena itu, dia dipercik di atas tempat tidur karena sakit. Tetapi kemudian Novantian ini sembuh. Kasusnya sangat tidak biasa. Seseorang bapak sejarah gereja Eusebius dari Kaisarea yang hidup pada tahun 263 sampai 339 mengatakan, menggambarkan kejadian tersebut, dia menulis bahwa Novantian setelah itu dilarang diangkat sebagai pengurus gereja. Mengapa ini terjadi? Karena tidak dianggap sah bahwa seseorang yang melakukan pembaptisan dan penghinaan atau percik tidak bisa menjadi seseorang pengurus gereja atau ke dalam pondok kependetaan. Jadi saudara-saudara, baptisan percik itu pertama kali dilakukan oleh orang yang bernama Novantian. Novantian ini sakit dan hampir mati. Dia ingin dibaptis, tetapi dia tidak bisa diselamkan di sungai. Maka Novantian ini dibaringkan di tempat tidurnya dan dia pun dibaptis dengan cara dipercik. Di dalam Ibrani 13, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Anda dengar lagu ini? Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39, ketika mereka mendengar hal